Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, perkenalkan nama saya Sarul Ramadan. Saya mahasiswa dari jurusan Hukum Tata Negara Siasa semester 5 kelas B. Di sini saya akan mereview materi yang telah disampaikan oleh dosen saya, yaitu Pak Lutfi Fahrul Rijal, SSY MH. Baik, seperti yang kita ketahui bersama, dalam upaya pemekaran ada beberapa persyaratan atau prosedur yang dapat ditempuh, yakni persyaratan dasar dan persyaratan administrasi. Undang-undang terbaru yang mengatur demikian itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam data pemekaran Garut Selatan terdapat 15 kecamatan di Kabupaten Garut yang akan memisahkan diri menjadi Kabupaten Garut Selatan. Namun, Kecamatan Cikajang urung bergabung dalam hal ini. Dalam analisa ini, pemekaran daerah Garut Selatan dapat dilihat dari beberapa aspek seperti ekonomi dan pendidikan. Dilihat dari aspek ekonominya di Garut Selatan, dilihat dari aspek ekonominya di Garut Selatan, ini memiliki potensi ekonomi yang tinggi dalam sumber daya alamnya. Namun, dari sebagian masyarakat, baik, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan, diulang lagi. Dilihat dari pemekaran Garut Selatan, terdapat 15 kecamatan di Kabupaten Garut yang akan memisahkan diri menjadi Kabupaten Garut Selatan. Namun, Kecamatan Cikajang urung bergabung dalam hal ini. Dalam analisa ini, pemekaran daerah Garut Selatan dapat dilihat dari beberapa aspek seperti ekonomi dan pendidikan. Dilihat dari aspek ekonominya di Garut Selatan, ini memiliki potensi ekonomi yang tinggi dalam sumber daya alamnya. Namun dari sebagian masyarakat berdasarkan analisa tidak bisa dalam pengelolaan tersebut untuk lebih memanfaatkan hal demikian. Selanjutnya, dari aspek pendidikan sebenarnya sudah merata. Artinya kualitas masyarakat setempat melalui peningkatan pendidikan agar siap mengelola dan mengembangkan daerah yang nanti sudah disahkan menjadi kabupaten baru. Pemekaran Garut Selatan yang selama ini diperjuangkan masyarakat Garut Selatan selama bertahun-tahun, dilihat dari data yang ada kiranya sudah di depan mata dan bisa direalisasikan, hanya misalnya tinggal satu, yaitu moratorium pemekaran yang sampai sekarang belum dicabut pemerintahan pusat. Langsung maju ke materi selanjutnya. Jika dilihat dari sisi pembangunan wilayah Bandung Timur, hal ini dinilai cukup tertinggal dengan wilayah Bandung Selatan. Hal ini karena ada ketimpangan tindihan yang pembangunan, maka sebenarnya pemekaran Kabupaten Bandung Timur harus terwujud agar masyarakat Bandung Timur bisa lebih sejahtera. Pemerintah Kabupaten Bandung dan DPRD bisa menjalankan amanat pemekaran daerah otonomi baru yang sudah dimanfaatkan oleh undang-undang, sebab wilayah Bandung Timur sudah lebih dari cukup memiliki indikator untuk bisa menjadi wilayah kabupaten baru dengan segala potensi yang telah ada. Dalam hal ini, seperti dikatakan Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Jawa Barat, Ferry Radiansah, mengatakan bahwa apa yang telah diperjuangkan oleh PWMBT untuk mewujudkan pemekaran perlu diapresiasi, sebab warga Bandung sudah cukup lama memperjuangkan keinginan mewujudkan Kabupaten Bandung Timur, namun selalu tak terrealisasi. Adapun terkait dengan pemekaran Bandung Timur, Komisi A DPRD Kabupaten Bandung mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang kewenangan pemerintahan daerah. Dalam undang-undang tersebut terdapat dua syarat untuk melakukan pemekaran suatu wilayah, yaitu persyaratan wilayah dan persyaratan administrasi. Secara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ada dua persyaratan yang harus ditempuh, yaitu persyaratan administratif dan wilayah. Baik, lanjut pada materi selanjutnya. Pada pembahasan mengenai otonomi khusus daerah istimewa Yogyakarta, secara singkatnya dalam arti luas, otonomi cukup mencakup tugas pembantuan, sebab baik otonomi maupun tugas pembantuan sama-sama mengandung kebebasan dan kemandirian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, secara jelas dan lengkap telah mengatur apa saja yang menjadi keistimewaan bagi pemerintahan dan daerah di ini dalam menjalankan otonomi. Mulai dari pasal 7 ayat 2 yang menjelaskan tentang apa saja yang menjadi keistimewaan pemerintah daerah ini, hingga batasan-batasan yang dimiliki dalam menjalankan otonomi khusus. Berdasarkan teori demokrasi yang dititik beratkan
adalah pemerintahan dengan rakyat yang memiliki kedaulatan tertinggi sama halnya dengan amanat konstitusi. Namun pada pelaksanaannya otonomi khusus dikecualikan dalam beberapa hal seperti pemilihan kepala daerah, dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 merupakan seorang Sultan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat dan ditentukan berdasarkan garis keturunan. Pada hal ini berlaku asas leg spesialis derogat legi generalis, di mana undang-undang ini menjadi aturan khusus atas Undang-Undang 1945. Namun bagi rakyat di Yogyakarta tetap berlaku persamaan hak dalam hukum dan pemerintahan, mulai dari desa hingga tingkat provinsi, seperti penyaluran hak memilih dan dipilah hingga pengalokasian anggaran dari pusat ke daerah, dengan tetap berlaku berimbangan antara pusat dan daerah. Baik, kita lanjut kepada materi selanjutnya. Mohon maaf tadi sempat terhenti karena ada kendala di HP, memorinya penuh, jadi saya dipotong dulu. Baik, kita lanjut, yaitu kepada materi selanjutnya. Rencana pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Sukabumi Utara dalam prosesnya tentu mengalami kendala dan dinamika yang hingga saat ini Kabupaten Sukabumi Utara belum juga terbentuk, karena kemudian pemerintah pada saat itu lebih memprioritaskan pemekaran untuk wilayah-wilayah tertentu. Kabupaten Sukabumi dengan menghilangkan sementara Kabupaten Sukabumi Utara dari pembahasan sebagai daerah yang dimekarkan. Kendala dalam rencana pembentukan Kabupaten Sukabumi Utara meliputi kendala internal, yaitu kendala yang disebabkan dari penggiat atau masyarakat Sukabumi itu sendiri, dan kendala eksternal yaitu kendala yang disebabkan oleh pemerintahan kabupaten, pemerintahan provinsi, atau pemerintahan pusat. Kendala-kendala tersebut diantaranya kendala internal dan kendala eksternal. Dalam kendala internal, salah satunya belum ada usulan baru dari kepemimpinan hari ini Bupati DPRD, pendapatan asli dari PAD. Dalam kendala eksternal, adanya dinamika politik di mana dalam proses pengusulannya sering terjadi tarik-menarik kepentingan antara pemerintahan daerah setempat. Dalam hal ini, pemerintahan daerah Kabupaten Sukabumi, adanya moratorium, faktor lain yang menjadi penghambat terbentuknya kabupaten. Jampang yaitu adanya moratorium oleh pemerintahan pusat, sehingga pergerakan untuk daerah otonom baru Kabupaten Jampang sempat terhenti. Lanjut kepada materi yang selanjutnya. Aceh sebagaimana dalam tatanan kenegaraan Indonesia merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekhususan atau keistimewaan setelah daerah khusus ibu kota Jakarta dan daerah istimewa Yogyakarta. Keistimewaan daerah Aceh telah terbentuk sejak keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia nomor 1 misi tahun 1959 yang berlaku pada tanggal 25 Mei 1959 dengan memberi keistimewaan dalam 3 bidang, yaitu agama, pendidikan, dan adat. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh menyatakan bahwa keistimewaan Aceh merupakan pengakuan bangsa Indonesia kepada daerah Aceh yang memiliki nilai-nilai hakiki masyarakat secara turun-temurun. Bahkan nilai-nilai tersebut telah dijadikan sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan masyarakat Aceh. Dalam hal menyelenggarakan pemerintahan daerah bagi daerah yang bersifat istimewa, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 membatasi pada 3 sektor yang berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, dan penyelenggaraan pendidikan. Baik, lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu lahirnya otonomi khusus bagi Papua ini dilatar belakangi oleh faktor belum berhasilnya pemerintahan dalam memberikan kesejahteraan, kemakmuran, dan pengakuan terhadap hak-hak dasar rakyat Papua. Kondisi masyarakat Papua dalam bidang pendidikan, ekonomi, kebudayaan, dan sosial politik masih memprihatinkan. Merujuk pada klausula yang berbeda dengan penerapan otonomi daerah di wilayah provinsi lainnya, maka Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua ini dapat dikategorikan sebagai bentuk otonomi daerah asimetris yang dimaksud untuk menghargai kekhasan yang dimiliki dan meminimalisir potensi resistensi dan yang dapat menghasilkan dampak negatif.
termasuk kekhawatiran bahwa otonomi bisa merupakan batu loncatan untuk pemisahan diri. Berdasarkan analisis regresi linear dan tampilan korelasi produk momen dalam arti kebijakan otonomi khusus cukup positif 8%. Masyarakat dapat dikatakan sejahtera 82%, cukup sejahtera. Terukur berdasarkan indeks kesejahteraan, yaitu ada kamar, sandang, dan kamar kepuasan, baik fisik, kesehatan, lingkungan, mental, pendidikan, budaya, dan semangat moralitas etika. Karena itu, jika Anda mengeksekusi strategi otonomi khusus lebih baik atau kinerja dimaksimalkan efektif dan efisien, respon lebih lanjut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat di Papua. Standar hidup meningkat menjadi lebih baik. Baik, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu DKI Jakarta diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi DKI Jakarta tentu memiliki dampak atau pengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di DKI Jakarta. Di bawah ini akan dipaparkan pengaruh pemberian otonomi khusus yang mencakup kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sudah menegaskan kota administrasi dan kabupaten administrasi di Provinsi DKI Jakarta bukan sebagai daerah atau daerah otonom, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam pengembangan wilayah, rencana struktur ruang DKI Jakarta merupakan perwujudan dan penjabaran dari struktur ruang kawasan perkotaan Jabodetabek. Sejalan dengan hal tersebut, maka perencanaan struktur ruang telah memperhatikan berbagai aspek lingkungan strategis yang diduga akan mempengaruhi perkembangan kota Jakarta secara keseluruhan. Rencana struktur yang dikembangkan di DKI Jakarta meliputi 4 struktur ruang, yaitu sistem pusat kegiatan, sistem dan jaringan transportasi, sistem prasarana sumber daya air, dan sistem dan jaringan utilitas perkotaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.